Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kita bertemu pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Nah, sebagaimana seperti yang telah saya share kepada kawan-kawan sekalian bahan ajar kita dari materi yang telah saya cerahkan, ini saya ingin spill sedikit-sedikit tentang hukum pemerintahan daerah dan desentralisasi. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara soal hukum, hukum itu ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis. Berikutnya, hukum yang tertulis itu biasanya adalah hukum yang berbentuk perundang-undangan, jurisprudensi, dan juga traktat. Begitu juga dengan hukum yang tidak tertulis, ada bagiannya, hukum adat dan juga hukum kebiasaan. Nah, tadi kita belah hukum ini, mana yang paling dominan atau mana yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia, keduanya bisa. Keduanya bisa. Nah, namun meskipun demikian, tetaplah yang memiliki legal standing itu adalah memiliki posisi yang cukup tinggi. Berikutnya, ini ada unsur-unsur hukum, ada kumpulan peraturan, perintah, larangan, dan sebagainya. Berikutnya, pemerintah dan pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan pemerintah dan juga apa yang dimaksud dengan pemerintahan? Kalau pemerintah itu adalah organnya, sementara pemerintahan itu adalah pelaksanaan tugas atau pemerintah itu tersebut. Artinya yang menjalankan pemerintahan tersebut. Nah, berikutnya di sini saya paparkan tentang pengertian daerah. Ini saya spill saja, tidak terlalu detail ya, saya sampaikan. Uh, Nanti kita bisa maksimalkan lewat diskusi di WhatsApp atau di komunikasi video-video yang bisa kita apa namanya lakukan secara langsung. Ini sepertinya nama saya salah ini. RTJ. Oke. Oke, baik. Apa itu daerah? Daerah itu adalah sebuah tempat yang punya wilayah tertentu. Berikutnya punya wewenang untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahan sendiri. Dan yang ketiga adalah atas prakarsa sendiri. Nah, di Indonesia, teman-teman sekalian, pelaksanaan otonomi daerah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan di sana itu dibahas tentang hak dan kewajiban daerah dalam otonomi daerah berdasarkan pasal 21 dalam otonomi daerah. Setiap daerah memiliki hak. Yang pertama, mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Berikutnya, memilih pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Dan berikutnya, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita lihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, situ kan dikatakan tuh bahwa memilih pemimpin daerah. Kalau seandainya kita merujuk pada eh, pasal 21 tersebut, ini akan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh eh, Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa, atau bukan mengatakan sih, sorry mengatakan, namun dengan wacana, mengeluarkan sebuah wacana bahwa sebaiknya kepala daerah itu dipilih oleh anggota DPRD saja. Ya, satu sisi teman-teman sekalian saya maklum bahwa kita paham bahwa sebenarnya biaya politik atau kos politik di negeri kita ini cukup tinggi, sangat tinggi. Bukan cuma sekedar cukup tinggi, tetapi sangat tinggi. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, eh, dapat kita pahami bahwa ini kan agak nggak sinkron ini dengan yang sebenarnya yang seharusnya terjadi. Gitu. Tapi teman-teman sekalian, yang mesti kita pahami, yang dimaksud dengan eh, peraturan otonomi daerah ini, tentu saja aturannya itu berkembang. Jadi sebagaimana yang kita pahami, hukum itu bersifat dinamis, bukan statis atau berhenti di tempat begitu. Nah, ini saya cukupkan slide saya yang ini. Lalu berikutnya saya
ingin share kepada kita slide saya yang berikutnya, ya ini saya coba share kepada kita teman-teman sekalian, kalau bisa kita pahami dan bacalah paling tidak itu ya. Otonomi daerah dan daerah otonom. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Jadi, otonomi daerah itu adalah pola untuk mengatur pemerintahannya, sementara daerah otonom itu adalah hak, wewenang, dan juga kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Berikutnya, di sini saya katakan, apa ciri-ciri pelaksanaan otonomi daerah? Yang pertama itu mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Jadi pada poin-poin tertentu daerah itu memiliki kewenangan untuk mengatur dan juga mengurus urusan rumah tangga sendiri. Silakan mau diurus mau bagaimana oleh pemerintahan sendiri. Tetapi ingat, mengurus urusan rumah tangga pemerintahan daerah itu tidaklah segamblang itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak bisa dong misalnya eh, pemerintahan Deli Serdang katakan seperti itu. Pemerintahan Deli Serdang ini mau sok paten ngebuat wakil bupatinya itu ada dua gitu itu nggak bisa. Makanya dalam otonomi daerah itu ada hal-hal yang menjadi desentralisasi, ada hal-hal yang menjadi yang seharusnya menjadi dekonsentrasi, ada hal-hal yang memang yang yang amanah kewenangannya itu diserahkan kepada pemerintahan daerah, tetapi tetap ada kontrol dari pemerintahan pusat begitu. Berikutnya dilakukan berdasarkan asas otonomi. Jadi misalnya dalam hal mengelola sumber daya alam, tidak sama itu gimana pengelolaan sumber daya alam antara Kabupaten Deli Serdang dengan pemerintahan kota Medan misalnya itu beda. Kalau Deli Serdang misalnya di situ ada banyak PTPN, sementara di kota Medan itu nggak ada PTPN itu beda. Jadi berbeda-beda sumber daya pendapatan pendapatan dari sumber daya alam dan seterusnya dilakukan sebagai tugas perbantuan. Nah, salah satu asas pemerintahan daerah itu juga tugas itu adalah membantu pemerintahan pusat dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya, teman-teman sekalian, tidak secara gamblang itu pemerintahan daerah itu bisa sesuka hatinya saja begitu kan me- memerintah atau mengelola pemerintahan daerahnya sendiri begitu. Tetap ada hal-hal yang memang harus berdasarkan pada instruksi pusat atau juga bahkan ada hal-hal yang dari pusat itu yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah gitu. Beberapa catatan kawan-kawan sekalian, berdasarkan fakta sejarah Indonesia itu pernah memperlakukan beberapa konstitusi untuk mendukung jalannya sistem pemerintahan di era Orde Lama sampai juga hingga sampai saat ini. Melalui konstitusi yang berlaku sekarang, pemerintahan pusat itu memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintah. Hal ini berarti segala kebijakan daerah yang meliputi yang meliputi banyak aspek dan bidang tertentu dan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pengawasan dari pemerintahan pusat. Unsur yang terdapat pada sebuah otonomi daerah ya tentu saja ada yang wilayah, ada yang pemerintahan, ada yang masyarakat dan seterusnya. Apa sebenarnya tujuan pemerintahan daerah ini? Nah ini sangat menarik sebenarnya kalau ingin kita bahas lebih mendalam kawan-kawan sekalian. Tetapi karena perkuliahan ini sistemnya seperti ini, saya jujur saya katakan saya merasa ini agak kurang seret begitu, agak kurang menarik bagi saya karena kurang tantangannya begitu. Ini kan yang menonton video saya ini kan adalah kawan-kawan yang memang sudah praktisi. Kalaupun misalnya bukan praktisi hukum, tetapi kawan-kawan itu sudah berkecimpung di dunia kerja yang memang bukan lagi orang baru dalam ilmu pengetahuan. Memang artinya ya seharusnya kan lebih seru kalau saya berdiskusi dengan kawan-kawan sekalian. Tapi ini saya selingi, saya sedang buka handphone sebentar, ada urusan yang perlu saya selesaikan.
Oke, berikutnya, eh, apa tujuan dari otonomi daerah itu? Jika dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi yang dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah itu adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Itu sering kita katakan bahwa kan nggak efisien tuh kalau seandainya mengatur roda pemerintahan itu pusat semuanya, gitu kan. Ya mesti ada dong peran serta pemerintahan daerah di sana dan seterusnya, gitu. Nah, untuk itulah otonomi daerahnya dibuat. Berikutnya, dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah itu diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Pendekatan pemerintah apa namanya? Bukan hanya pendekatan. Apa yang dibutuhkan oleh pemerintahan dari Serdang belum tentu sama dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintahan Kota Binjai. Katakan seperti itu. Jadi eh, dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan, tentu daerah-daerah yang katakanlah misalnya yang memiliki spesifikasi yang sangat jauh berbeda, tentu kebutuhan itu sangat berbeda. Katakan misalnya seperti pemerintahan dari Serdang. Pemerintahan dari Serdang itu masih sangat membutuhkan jalan yang layak, katakan begitu. Ada masih cukup banyak itu jalan-jalan, ya katakanlah misalnya jalan-jalan kampung yang terletak di Deli Serdang itu yang masih butuh perhatian. Tetapi kalau kita bandingkan dengan pemerintahan Kota Binjai misalnya, ya agaknya Binjai itu kan kota ya, jadi ya kebutuhannya nggak sespesifik itu gitu kan. Mungkin barangkali yang mereka butuhkan itu adalah apa namanya, PAD sumber PAD yang kira-kira dapat mereka kelola sendiri begitu. Misalnya pemerintahan pusat itu membuat sebuah apa begitu, eh, membuka sebuah lahan, membuka lapangan pekerjaan, bantuan otonomi apa namanya UMKM dan seterusnya begitu. Tentu berbeda. Karena perbedaan kebutuhan dari pemerintahan daerah tersebutlah, maka otonomi daerahnya diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada tentang itu. Berikutnya, dilihat dari segi ekonomi. Ekonomi itu perlu diadakan agar masyarakat ya dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. Nah, pemekaran daerah, saya pikir nggak usah saya jelaskan tentang pemekaran daerah. Nih, kalau misalnya ada di antara kita yang ingin berperan serta untuk memekarkan sebuah daerah, nih ada dasar hukumnya, pasal 33 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, dan seterusnya. Saya pikir kawan-kawan sekalian, segitu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.